Saudara-saudara, orang bodoh dan yang paling bodoh pun bisa menjadi populer, bisa menjadi menteri, bisa menjadi wakil presiden, dan bisa menjadi segala sesuatu yang terkenal di muka bumi. Kebodohan intelektual dan kebodohan tradisi agama itulah masalah utamanya. Sejak ribuan tahun yang lalu, Alkitab telah menjelaskan itu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom saudara-saudara yang kekasih. Pada saat ini saya ingin membahas dan menanggapi isu yang sangat gencar beredar dan yang menggoncangkan dunia, di mana ketua misionaris sedunia masuk Islam. Nah, itulah isi dari sebuah konten YouTube yang diposting oleh seseorang. Tentu saja saudara bisa menebak dari mana orang itu. Nah, satu hal yang saya mau menjelaskan kepada kita, supaya kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tidak mengikuti jejak dari seorang yang masuk Islam seperti ketua misionaris sedunia itu. Apa yang menyebabkan dia bisa masuk Islam, yaitu ketua misionaris sedunia itu, adalah karena dia menjadi ketua misionaris sedunia memang diangkat oleh orang-orang yang bukan orang Kristen, melainkan dari agama tertentu. Jadi dia menyebut seseorang ini ketua misionaris sedunia. Nah, sehingga dengan demikian wajar saja ketua misionaris sedunia itu masuk Islam, karena pencipta dari ketua misionaris sedunia itu adalah seorang beragama Islam. Ada juga berita yang sangat menggemparkan di bumi ini, di mana sebuah gereja, semua jemaatnya itu sama pendetanya sama-sama masuk Islam. Itulah muatan sebuah YouTube dari teman kita di dunia maya. Ada lagi berita yang mengatakan bahwa Jerman dan pada umumnya Eropa sudah berbondong-bondong masuk Islam. Nah, saudara-saudara, saya tidak mengangkat ini untuk memancing saudara membenci atau menghina orang yang membuat konten ini. Karena sering terjadi, saudara-saudara, hanya karena kita menikmati kebodohan kita, maka kita bergembira pada kebodohan itu. Karena kita mengangkat kebodohan kita itu menjadi sebuah kepintaran di dalam imajinasi kita. Padahal sesungguhnya ketika orang yang lebih tahu menganalisa itu, bahwa dia sesungguhnya adalah sedang membuktikan dirinya, memamerkan kebodohannya dengan gencarnya dan memang membludaknya sekarang orang-orang beragama Islam di Eropa, ada di Inggris, di Jerman, di United States, dan di berbagai negara yang maju. Betul membludak orang-orang beragama Islam itu. Tetapi ketika saudara menganalisa membludaknya orang-orang beragama Islam, termasuk di Jerman, di Amerika Serikat, di Belanda, di Prancis, di Spanyol, dan lain-lain, saudara harus tahu bahwa membludaknya orang-orang beragama Islam di sana adalah pelarian dari negaranya masing-masing karena terjadi perang saudara sesama satu agama di negaranya masing-masing. Yang terakhir ini adalah yang ada terjadi di Afghanistan. Bisa kita melihat beritanya di berbagai koran, di berbagai media, di berbagai televisi memberitakan. Betul, orang-orang beragama Islam, mereka berada di berbagai negara, negara yang makmur, negara yang memang dengan segala kekurangannya, mereka adalah orang-orang beragama Kristen, bahwa mereka pengikut Yesus.
Mereka baru beragama Kristen. Siapakah mereka itu? Keturunan dari orang-orang beriman. Mereka yang mendiami Amerika Serikat, mereka yang mendiami Inggris, mereka yang mendiami Belanda, mereka yang mendiami Spanyol, Denmark, Norwich, dan sebagainya itu. Mereka adalah keturunan dari orang-orang yang berdoa kepada Yesus, yang memberitakan Injil. Keturunan dari mereka yang mengikut Musa dengan Taurat yang lengkap, bukan Taurat yang asal-asalan, saudara-saudara. Nah, pikiran yang mau saya bawa di sini adalah bahwa sesungguhnya ketika orang Kristen itu bergerak dari ketidakcerdasannya saja, tetapi sebatas berpikir normal, seharusnya dia tidak tertipu. Seharusnya kita tidak tertipu oleh mereka-mereka yang memang sangat hebat di dalam hal berdusta. Mereka akan menabur pikiran kepada Anda bahwa pihak lainlah yang membuat propaganda. Mereka akan menabur selalu sebanyak-banyaknya bahwa mereka lah yang dipecah belah, bahwa mereka adalah korban dari kelicikan pihak lain, dan bukan orang bodoh kalau tahu malu, bukan orang terbelakang kalau dia bisa mengimbangi cara berpikir orang yang lebih maju, terutama antara kesesatan dan kebenaran. Contohnya saja, ketika saudara berbicara tentang Yesus, ada yang memandang Yesus itu hanya sebatas manusia. Ada orang Kristen demi mempertahankan bahwa Allah itu esa, dia rela mengorbankan ajaran yang benar tentang Yesus karena terkecoh di dalam keterbatasannya untuk membela sebuah doktrin yang dia punya, lalu dia mengorbankan ketidaktahuannya mengenai sesuatu yang lain, sesungguhnya karena dia kewalahan. Padahal dengan Allah yang adalah roh mengambil rupa manusia, tidak membuat Allah menjadi manusia toh. Ketika Allah yang maha kuasa berekspansi ke wilayah manusia, itu tidak berarti dia tinggalkan surga. Karena apa? Karena dia maha kuasa. Tetapi kemahakuasaannya itulah juga yang memampukan Allah untuk mengasihi tanpa batas, untuk mengimplementasikan kasihnya itu tanpa batas. Tetapi di dalam sebuah daya nalar kebodohan, di mana manusia membatasi Allah seperti dia membatasi dirinya, seperti dia sangat terbatas dengan ayat, tidak berkembang sama sekali, tidak pernah lahir baru, tidak pernah pikirannya diperbaharui, tentulah tidak bisa melihat kebenaran tentang Allah. Sehingga saudara-saudaraku, ada saja mereka yang terbuang dan menjadi sampah bersama sampah yang lain karena memang tidak menghargai berita utama di dalam langit dan bumi dan segala isinya, karena tidak menghargai Allah yang mengasihi manusia. Ketika kita melihat apa yang sedang terjadi di dalam dunia media sosial, perang paham agama, perang paham di dalam intern suatu agama, itu akan selalu ada. Dan level dari kebodohan itu pun punya mutunya sendiri. Ukuran dari kebodohan itu pun memiliki ampernya tersendiri, memiliki takarannya tersendiri, memiliki meterannya sendiri. Satuan dari kebodohan itu
Seandainya bisa kita ciptakan, maka memang satuan dari kebodohan itu bisa saja kita buat nilai kebodohan itu dari 1 sampai 1000. Demikian juga kemampuan orang memahami sesuatu. Tetapi apa yang perlu kita tahu sekarang sebagai manusia yang ingin memahami sebuah ide, yang ingin memahami sebuah berita, yang ingin memahami semua informasi secara baik, maka kita memerlukan lebih dulu pembaharuan pikiran. Yesus mengatakan, sesungguhnya seorang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Yesus mengajarkan bahwa seseorang tidak bisa melihat kerajaan Allah kalau dia belum dilahirkan kembali. Nah, selalu banyak kita sering terkaget-kaget melihat sulitnya orang memahami bahwa Yesus itu Allah, bahwa Yesus itu manusia, bahwa Yesus itu raja, bahwa Yesus itu hamba, bahwa Yesus itu Maha Guru, bahwa Yesus itu pendengar dari Bapa, bahwa Yesus itu Maha Kuasa, bahwa Yesus itu disalibkan, bahwa Yesus itu diutus. Nah, bagaimana pikiran-pikiran orang sederhana memahami itu? Saudara-saudara, adalah fakta, ada ayat yang mengatakan Yesus diutus. Tetapi ada fakta di dalam Alkitab bahwa Yesus mengutus malaikat-malaikatnya. Ada fakta di dalam Alkitab bahwa dia dibangkitkan dari antara orang mati. Tetapi ada fakta di dalam ayat Alkitab bahwa Yesus membangkitkan semua orang-orang mati pada akhir zaman. Nah, di dalam sebuah tempurung kebodohan, Alkitab itu mereka sebut kontradiktif. Mengapa? Karena banyak informasi yang kita lihat dari ayat ke ayat terkesan berbeda, padahal sesungguhnya saling melengkapi. Dan yang paling susah untuk dimengerti orang, termasuk di internia Kristiani, adalah melihat Yesus, lalu melihat Bapa, lalu melihat Roh Kudus. Sangat susah bagi orang untuk mengerti. Ketika kita jelaskan bahasa dari pernyataan Allah itu, ketika kita jelaskan dari sebuah mutu bahasa leksikal, maka dia tidak akan pernah dapat. Jikalau saudara mempelajari Alkitab hanya dari sebuah gaya bahasa leksikal dan tidak tahu membedakannya dengan sebuah bahasa kiasan, di sanalah Anda akan terjebak. Termasuk pendeta, termasuk dokter, dan yang lain-lain. Bingung. Yesus berdoa kepada Bapa, sementara dia Allah. Apakah Allah berdoa kepada Allah? Ketika orang yang tidak memahami isi Alkitab mendengar dan membaca itu, setidaknya lebih bodoh dari saya, maka dia akan berkata, Alkitab itu kontradiktif. Ketika Yesus dikatakan diutus oleh Bapa, tetapi pada sebuah ayat Yesus menjelaskan, Bapa lah yang bekerja di dalam aku, melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Ketika kita menjelaskan bahasa kiasan dari Yesus tentang Bapa dengan membuka Yohanes 14 ayat 10 yang mengatakan bahwa dia hanya melakukan pekerjaan dengan praktek di mana Bapa bekerja di dalam dirinya. Bapa yaitu Allah yang adalah Roh, satu dengan Yesus, dan dia melakukan segala sesuatunya
adalah sebagai Allah yang bertindak. Yesus adalah tindakan Allah yang mengasihi manusia. Yesus adalah roh yang tidak tampak memperlihatkan diri di dalam manusia. Ketika ada ajaran-ajaran manusia, termasuk ajaran-ajaran kekristenan yang mengatakan ada 3 pribadi Allah, mereka dengan segala keterbatasannya berjuang untuk itu. Karena faktanya ketika saudara mempelajari ayat demi ayat, aku diutus oleh Bapa, Bapa mengirim Roh Kudus dan sebagainya. Saudara sibuk berperang dengan ayat, dengan bahasa kiasan yang bertempur di dalam bahasa leksikal. Saudara mempertempurkan bahasa kiasan di dalam bahasa kamus. Saudara mempertempurkan bahasa gramatikal di dalam ruangan leksikal. Sama seperti saudara mempertempurkan bukunya bambu dengan bukunya singkong, bukunya bambu dengan bukunya pohon singkong di dalam buku yang berlembaran kertas. Jadi sehubungan dengan mualafnya ketua misionaris sedunia masuk Islam. Ini adalah sebuah gambaran tentang kebodohan yang dikondisikan sebagai mental mencapai kemenangan. Sebuah tema yang mengatakan adalah fakta bahwa persentase orang Islam berkembang di Jerman, di Inggris, di Amerika Serikat, di Prancis, di Spanyol, di Belanda, di Denmark, di negara-negara Amerika dan Eropa. Islam berkembang pesat adalah fakta. Tapi perkembangan pesat Islam di dunia Eropa dan negara-negara makmur itu adalah pengungsian dari dunia negara Islam untuk mencari makan dan perlindungan dari pihak lain yang sanggup melindungi mereka dan kemerdekaan batin mereka. Bayangkan di sebuah negaranya sendiri, di mana semua satu agama, dia lebih bebas mengimplementasikan dan mengekspresikan nilai agamanya di dalam dirinya dengan tinggal di suatu negara yang tidak satu agama dengan dirinya secara pada umumnya. Nah, jadi teori tentang mualafnya ketua misionaris sedunia itu adalah teori yang sedang melanda manusia. Teori mualafnya ketua misionaris sedunia itu adalah teori kebodohan yang dipunyai oleh setiap orang di mana-mana. Mualafnya ketua misionaris sedunia adalah sebuah teori yang dimiliki setiap orang-orang bodoh dikarenakan tidak mau mendengar, tidak mau pikirannya diperbaharui, dan tidak mau keluar dari dunia kebodohan itu. Karena apa? Karena dia tidak tahu sama sekali, tetapi dia berlagak ahli atas apa yang dia tidak tahu. Karena tidak pernah terjadi sejak pemberitaan Injil, sejak adanya langit dan bumi, sejak adanya Injil diajarkan, diberitakan, belum pernah ada ketua misionaris sedunia. Seperti teman saya Ustadz Khalifah Sinaga berkata, ada tertulis di surat Markus ayat 28 pasal 29 jelas sekali, di perjanjian baru babi menjadi halal. Bahkan kata Paulus Bapak Ibu ya di surat Markus ya kan, semua yang berkaki 4 yang dijual di pasar itu halal kecuali meja. Dan lihat di dalam Matius pasal 40 surat 39,
Ketika kamu dianggap seperti buah busuk oleh Yesus, dipetik dari pohon lalu dilemparkan oleh Yesus, maka seluruh iblis-iblis akan menjemputmu dan memasukkanmu kepada azab. Jadi saya bilang, coba Anda buka di surah Yeremia pasal 29. Padahal Injil Markus berakhir pada pasal 16. Jadi begitulah fondasi mereka berbicara, begitulah mutu intelektualnya, dan begitu jugalah mutu dari tradisi keagamaan itu, mental dari keagamaan itu, bobot dari intelektualnya, bobot dari daya pikirnya, dan bobot dari bagaimana membangun sebuah narasi. Tetapi di dalam dunia kebodohan itu ada sebuah khutbah yang mengagumkan, bahkan dipamer-pamer itu di YouTube tuh, nggak dihapus-hapus itu, nggak malu itu. Saya heran nggak mau menghapus itu, dan terus berlanjut ke kawan-kawan, disebar lagi. Ada Markus 29 ayat 28. Lepaskan dirimu dari sebuah teori ketua misionaris sedunia masuk Islam. Teori ketua misionaris sedunia masuk Islam itu adalah teori yang paling kerdil yang pernah saya tahu di muka bumi. yang mengaji. Di mana orang buat pernyataan yang sangat jauh dari data, baik soal istilah, baik soal fakta, baik soal kebenaran. Ketua misionaris sedunia masuk Islam, Eropa semua sudah dipenuhi oleh orang-orang Islam. Sebagai bukti, Islam diterima di seluruh dunia. Selama dia jadi manusia, PKI pun diterima di dunia Kristiani. Kalau saudara seorang ustadz yang pernah membakar gereja, dan saudara datang ke rumah saya, saudara akan tetap saya kasih makan. Saya tahu beberapa orang yang membakar gereja dan terlibat di dalam pembakaran gereja. Karena apa? Karena sahabat-sahabat saya dari orang-orang seagama mereka lebih mengasihi saya daripada mereka ini. Bukan saya tidak tahu. Dan saya belum membunuh satu orang pun manusia yang terlibat pembakaran gereja dan mengakibatkan korban. Jadi teori cara berpikir mualafnya ketua misionaris sedunia dan berita pesatnya orang-orang Islam yang ada di Jerman dan di Eropa, dan adanya sebuah gereja di mana pendeta sekaligus jemaatnya langsung masuk Islam, itu adalah teori yang saudara harus hindari. Biarlah mereka yang memahami teori itu, yaitu mereka yang sudah tidak memiliki harapan untuk memenangkan diskusi. Saudara-saudara, kekristenan bukanlah diuntukkan sebagai bagian dari perjuangan memenangkan perdebatan, tetapi bagian dari rencana Allah untuk kita membawa jiwa kepada Tuhan. Ada banyak orang yang rela berdusta, rela berdosa, rela membunuh, rela mengintimidasi, rela mempersekusi demi kemenangan agama mereka. Mereka memiliki agama yang harus diperjuangkan. Mereka memiliki agama yang harus dibayar dengan dosa sekalipun. Yang penting mereka punya kehormatan di dalam agamanya.